Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endi Rohendi dari Prodi PGSD kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pendidikan. Pendidikan merupakan suatu yang sentral dalam pendidikan, sebab tanpa perumusan yang jelas tentang hakikat proses pendidikan. Dari pelaksanaan proses pendidikan tersebut, diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya asing yang tinggi untuk menghadapi persaingan di era globalisasi ini. Pengertian itu sendiri ialah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar memiliki kesatuan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Secara etimologi, kata pendidik dalam bahasa Inggris disebut dengan edukator, yang tersusun dari dua kata, yaitu berarti sebuah perkembangan dari dalam keluar, sedangkan duka berarti perkembangan atau disebutnya proses perkembangannya. Jadi penjelasannya ialah mengembangkan kemampuan dalam diri sendiri dan keketatan dan kekuatan individu. Secara formal diikuti dengan mengikuti program-program yang telah direncanakan, struktur oleh suasana institusi, departemen, atau kementerian suatu negara. Sedangkan non-formal ialah diperoleh dari kehidupan sehari-hari, dari berbagai pengalaman baik yang dialami atau dipelajari orang lain. Yang kedua ialah tujuan pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 yang berbunyi bahwa tujuan pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan kepribadian yang mantap, serta rasa tanggung jawab ke masyarakat bangsa. Dan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai pendidikan nasional dalam pasal 3 yang berbunyi mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan menurut ahlinya, satu, dari MJ Legevelen mengatakan bahwa pendidikan merupakan upaya dalam bimbingan manusia yang belum dewasa ke arah kedewasaan. Yang kedua, dari Ki Hajar Dewantar menyatakan bahwa tujuan dari pendidikan ialah kemerdekaan. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya atau kelompok saya dari Falah. Baik, perkenalkan, nama saya Falah Al-Fajri. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang proses pendidikan, di mana sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya tentang pengertian dan tujuan dari pendidikan. Untuk proses pendidikan, pengertian proses pendidikan merupakan kegiatan memobilisasi segenap komponen pendidikan oleh pendidik terarah kepada pencapaian tujuan pendidikan. Pendidikan merupakan proses untuk meningkatkan, memperbaiki, mengubah pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta tata laku seseorang atau kelompok usaha melalui kegiatan bimbingan pengajaran dan pelatihan. Kualitas proses pendidikan mengejala pada dua segi, yaitu kualitas komponen dan kualitas pengelolaannya. Yang pertama ada kualitas komponen. Kualitas komponen di sini adalah pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabadikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua ada kualitas pengelolaannya atau kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi,
dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Lester D. Crow dan Alice Crow melakukan penelitian tentang hasil studi terhadap anak yang menyarankan hubungan salah satu komponen pendidikan, yaitu kurikulum dan anak didik. Di mana hasil-hasilnya adalah yang pertama, kurikulum disesuaikan dengan perkembangan anak. Yang kedua, isi kurikulum mencakup keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dapat digunakan atau dalam pengalamannya sekarang dan berguna untuk menghadapi kebutuhan pada masa yang akan datang. Yang ketiga, anak didorong untuk belajar sendiri dan tidak hanya menerima pasif dari guru. Dan yang terakhir, materi harus mengikuti minat keinginan anak sesuai dengan perkembangan dan bukan menurut keputusan orang dewasa tentang minat mereka. Yang terakhir yaitu tujuan proses pendidikan, di mana tujuan utama proses pendidikan di sini adalah yaitu terjadinya proses belajar dan pengalaman belajar yang optimal. Menilai mutu sebuah proses pendidikan dilihat dari input dan output pendidikan itu sendiri. Mutu sebuah input dari proses pendidikan dapat dikatakan baik atau berkualitas jika di dalam input proses pendidikan tersebut terdapat informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan proses pendidikan dengan baik dan terencana. Sementara output dari proses pendidikan adalah hasil keluaran dari proses yang terjadi dalam sistem pendidikan. Output pada sistem pendidikan adalah lulusan pendidikan dan putus sekolah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.